Ketika mendapatkan counter mereka masih agak sedikit kesulitan, tapi saya melihat bahwa peningkatan terjadi di timnas Garuda ini. Iya, mereka butuh adaptasi sekitar 10 menit awal ya, tapi kemudian mereka bisa lebih percaya diri, bisa lebih tenang, bisa memperagakan apa yang diinginkan oleh pelatih di lapangan. Tinggal detil-detil kecil, misalnya saat transisi atau saat menghadapi serangan balik cepat, itu yang harus diwaspadai. Ini dalam permainan seperti ini memang fullback atau juga mungkin bahasanya bukan fullback ya, tapi di sini mungkin wingback ya. Wingback yang dimainkan oleh timnas Garuda berarti harus sama cepatnya ketika menyerang dan bertahan ya Bagus ya. Betul, dan harus sangat aware posisi. Ditambah lagi gelandang harus banyak support wingback. Itu tadi yang agak sedikit kurang terlihat. Ketika Yakob Sawiyauri misalnya agak tertinggal, tidak ada yang mengcover di back kanan. Harus langsung Fahrudin. Nah, sementara juga di bangku cadangan kalau kita menyaksikan pemirsa, ini masih ada beberapa pemain dari timnas Garuda yang juga masih bisa dimainkan. Masih ada pemain yang juga menunggu debutnya ya di timnas senior. Ada Muhammad Ferrari tentunya. Dan juga ada Ramadan Sananta ya, dua pemain yang bisa saja diturunkan tentunya di laga malam hari ini. Iya betul, kalau melihat kebutuhan tim mungkin kita butuh cover bagi Yakob Sayuri ya. Bisa jadi itu adalah Koko, bisa juga Rahmat Irianto yang digeser, Rizky Ridho main di kanan. Banyak opsi karena Sintayong ini pemain Marcelino tampaknya udah ganti baju Bungkus, berarti sudah masuk Marcelino Ferdinand. Kalau melihat dari posisinya berarti bisa posisinya Egy. Bisa posisinya Egy, memang tadi bermain di posisi di belakang striker ya. Dari Egy Maulana Fikri pemirsa. Gimana kita kembali ke Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Ini merupakan FIFA matchday antara Indonesia menghadapi Curaçao. Skor sementara adalah 2-2. Dimana gol dari Indonesia berhasil dicetak oleh Markov dan juga oleh Fahrudin Arianto. Sementara gol dari Curaçao masih dicetak oleh pemain Rancelo, Maria Janga, dan juga ada pemain termahal yang dimiliki oleh Curaçao di timnas mereka saat ini, yaitu adalah Juninho. Ada peluang yang dimiliki Dimas Derajat, kembali kepada Marcelino. Sebuah kill tadi dari Marcelino Ferdinand, walaupun sudah dalam posisi offside. Sayang sekali, gerakan yang cantik tadi dari Marcelino berhasil mengecoh lawan. Ya, Marcelino Ferdinand saat ini pemirsa menjadi pemain yang boleh dikatakan ya menjadi pemain paling muda yang bermain di lapangan bagi timnas Garuda ya, wonderkid ya, 16 tahun. Umpan Kuali berikan ke depan, diambil kepada Pratama Arhan, masih Pratama Arhan, kembali ke Witan Sulaiman, Marklo, Nadio, Arga, Winata. Lihat para pemain Indonesia Bungkus, mereka tidak cepat-cepat melarikan bola ke depan dan mereka apalagi di sini dipaksa terus nih untuk tidak main long ball. Mereka tetap dipaksa untuk coba build up. Iya, ini yang saya pikir menjadi salah satu adalah kepercayaan diri ya. Kepercayaan diri untuk main dulu, tidak terburu-buru membuang bola ketika ditekan oleh lawan. Setelah serangan dari para pemain Curaçao coba ditutup dari Sadil Ramdhani. Kali ini bola kepada Leandro Baguda. Yang rambut dari Sadil. Yakob maksud saya. Yakob Sayuri tadi mencoba mengambil bola. Yakobus pindahkan lagi bola pemirsa. Dipotong saja tadi oleh Fahrudin Arianto. Iya, ini sekarang bermain tidak terlalu ke dalam ya. Dia lebih dekat ke posisinya Yakob. Ini saya pikir evaluasi dari apa yang terjadi di game babak pertama tadi. Dan bisa ikan kepada Pratama Arhan. Masih Pratama. Kembalikan lagi bola kepada Marco. Baik sekali kita lihat pintar. Dan tapi sudah dibaca dari pemirsa. Diambil dari bola oleh Dilan. Sementara ada sebuah penguasaan bola di tengah oleh Leandro. Marco dia tampil sangat baik. Iya, terutama menjadi pemain yang menyeimbangkan ya antara pertahanan dan serangan. Bahaya. Tidak mau ambil resiko, dibuang saja dari bola oleh Fahrudin. Ada miskomunikasi tadi antara Fahrudin dengan Nadio. Akhirnya dimasukkan ini pemain yang sudah disebutkan tadi, Ayrton. Ya, sementara bisa kita lihat pemirsa gantian yang dilakukan oleh pelatih Remco Marcelo. Ke pojok dilakukan kali ini. Michael Matteo Maria yang melakukannya. Ranjelo kembali berada di lini depan Curaçao. Bahaya kali ini. Masih bisa melakukan shooting. Kita lihat pemirsa pemain dari Curaçao. Ini adalah Kenji Joel Gore. Berhasil tadi Nadio dengan sigap yang mengantisipasi peluang berbahaya tadi dari Kenji. Ya, sementara Elkan Bagot berikan umpan kepada Pratama Arhan. Witan Sulaiman. Witan baik sekali umpan.
Itu memang backnya tinggi ya. Bukan salah umpan Witan, tapi memang backnya kurasa tinggi banget pemirsa. Masih dapat bola begitu. Leandro Baguda. Hasil Leandro Baguda. Lepas kali ini pemirsa. Umpan saya kepada Kenji. Bahaya. Tapi umpan yang diarahkan ke depan gawang dari Nadio Arga Winata. Iya, sedikit mengubah kali ini cara Kurasa mencoba membuang pertahanan kita ya. Lebih berani cutback sekarang dan bola-bolanya lebih bawah. Betul. Nadio Arga Winata. Ada salah satu window dengan jumlah save yang cukup banyak ya. Masuk dalam daftar 3 besar dan juga dia 3-1. Ya. Pastikan pemirsa. Sudah menjadi sebuah serangan lagi. Oh baik kepada Winata. Langsung bikin pertanyaan. Dan membangkitkan semangat untuk kembali memiliki penyerang tajam di timnas Garuda. Dimas Derajat 3-2 Indonesia Curaçao. Iya, akhirnya kerja keras membuat si anak baik Dimas Derajat mendapatkan apa yang dibutuhkannya. Sebuah sontekan dengan kaki belakang yang mengecoh penjaga gawang menjadi gol ketiga bagi timnas Indonesia. Kerja keras, upaya tidak kenal lelah dari Dimas Derajat akhirnya membuahkan hasil. Setelah Bambang Pamungkas, sebelumnya Kurniawan Dwi Julianto, sebelumnya juga ada Ferry Sandria, sebelumnya juga ada Ricky Yakobi, di mana Indonesia punya serega-serega tajam, tapi sempat menghilang bungkusnya ini. Dan sekarang Dimas Derajat membangkitkan harapan itu. Iya, mudah-mudahan bisa konsisten Nanda ya, karena ini posisinya juga di timnas senior ini sangat benar ya. Ya, karena bola dikuasai kembali oleh Witan Sulaiman. Balikan lagi bola ke belakang pemirsa. Jangan dilakukan kali ini Fardin Arianto, Pratama Arhan. Bola tampaknya meninggalkan lapangan permainan. 3-2 Indonesia memimpin saat ini atas Curaçao. Iya, jangan berpuas diri tentunya karena pertandingan masih cukup panjang dan Curaçao juga mulai melakukan perubahan untuk menambah daya dobrak. Kenji digantikan oleh Kivaro. Ya, Kivaro Nepo Muceno. Masuk kali ini pemirsa, menggantikan Kenji Joel. 2-3 juga ya. Umpan kembali kali ini. Oh, welcome Bago tadi. Dulu dia mengalirkan bola. Sementara kita lihat bagaimana pemain cadangan Dendi Sulistiawan, lalu juga tadi ada Rizky Ridho dipersiapkan oleh pelatih fisik untuk melakukan pemanasan. 57 menit lalu dan sekarang bola dikuasai oleh Markov. Masih Markov pemirsa. Ini yang kita inginkan ya dari Markov ya. Dia bisa menjadi gelandang jangkar bagi timnas Garuda. Selalu ada di posisi ketika pemain lain butuh orang yang dikirimi bola. Itu yang terlihat di laga kali ini ya. Dia selalu siap, dia selalu menjemput, dia selalu berinisiatif dan itu yang penting. Nah ini dia. Ini dia Markov. Bisa masuk bola umpan saya ke depan kali ini. Bola diarahkan kepada Witan Sulaiman dan juga ada Pratama Arhan. Sementara Jeremy Modan kali ini masuk bola. Tadi kalau kita lihat bungkus wajah dari Renko Marcelo itu tadi seakan-akan dia tuh benar-benar kayak ini suka dipercaya nih. Kayaknya ketinggalan 2-3 sama Indonesia yang peringkatnya setengahnya. Iya, 84 lawan 155 tapi di lapangan seperti nggak ada bedanya sejauh ini ya. Jauh ini. Mudah-mudahan tetap konsisten dan kita juga berharap fisik para pemain Indonesia bisa stabil ya bungkus. Iya. Marcelino Ferdinand kembali ke umpan dari sudah kepada Witan Sulaiman. Dan sekarang bola masih dilakukan, kita lihat counter yang dilakukan di sini pemirsa lewat kecepatan yang dimiliki oleh Kivaro kembali bahaya dapat dari sebelah lagi. Ada 2 pemain baik sekali ada pertahanan berlapis dilakukan oleh timnas Garuda. Iya, double cover tadi dan Fahrudin berhasil mencegah bola mengarah ke gawang. Ini yang harus dilakukan lebih rapi lagi, pemain gelandang ikut segera turun ketika terjadi transisi dari menyerang ke bertahan. 4 pemain gelandang menonjol di sini ya. Jakobus, Leandro, lalu juga Didinho sama Ranjelo ya. Iya. Dan sekarang Pratama Arhan, kalian pemirsa ada Kivaro kali ini, malah di Kivaro berduel, sebuah crossing bahaya kembali pemirsa. Oh, sudah
menangkan gol dari Ferdin Arianto. Marcelino Ferdinand. Masih Marcelino. Bagus, Bagus. Pindahkan bola. Hati-hati. Masih Marcelino. Terlalu lama tadi Marcelino. Beruntung dia melakukan recovery yang baik. Dia umpan saya bola kepada... Oh, ini dia pemirsa. Tapi terlalu kejauh kepada Dia memukul umpan dengan kecepatan dirinya sendiri. Karena dia bisanya cepat bola-bola itu. Tapi kali ini terlalu cepat untuk Yakob Sayuri. Ya, gagal tadi pemirsa. Counter yang juga dimiliki oleh para pemain dari Indonesia. Kita lihat bagaimana sejauh ini, bagaimana para pemain Indonesia masih bermain dengan kerapatan antar pemain masih terjaga. Antar lini antar pemain masih cukup baik sejauh ini ya. Meskipun kadang-kadang kalau di counter attack suka agak kedodoran ya. Tapi oke lah, secara keseluruhan masih cukup baik pertahanan kita. Karena bola dibangun kembali ke konsistensi yang memang diharapkan untuk pemirsa di timnas Garuda. Dua kali memang yang mencoba mengambil bola, tapi kali ini juga umpannya terlalu ke dalam dari Marlop. Iya, lagi-lagi ya pikir ini bola yang membuat dia tidak bisa mengejar bolanya. Terlalu keras tadi dari Marlop. Bola jauh ini masih ada para pemain dari Curaçao. Kita lihat bergeser saja bola di situ sebelah kiri pemirsa. Dan lagi bola di belakang. Coba kali ini kembali. Harus dilakukan. Kartu sip. Bola di daerah berbahaya tadi. Ru Endli Aurelio. Dan dia adalah di posisi gelandang. Ganti di posisi gelandang tengah. Jadi kehilangan bola di situ risikonya besar. Ini adalah posisi yang paling bahaya pemirsa. Posisi yang tidak boleh salah di posisi ini. Karena ketika dia salah, pemain bisa langsung berhadapan dengan kiper dan bisa melakukan shooting. Itulah membuat terdapat profesional foul dan bebas kali ini dimiliki oleh Indonesia. Dirinya terkenal maut dan pernah bikin gol di Liga Malaysia dengan diri dari posisi sekitar itu. Sadil adalah salah satu pemain yang dimiliki atau juga memiliki sebuah tendangan kaki kiri dan kaki kanan sama baiknya. Kemudian memang yang dimiliki oleh Sadil Ramdhani. Kita lihat pemirsa gimana Sadil mengancam-ancam ini pemain dari Sadil Ramdhani. Jangan lepaskan tadi oleh Sadil Ramdhani. Marcelino Ferdinand. Marcelino lagi dua pemain dilewati. Kembali kepada Sadil. Kembali kepada Marcelino. Dari dua wonderkid di dua era yang berbeda. Marcelino dan juga Sadil Ramdhani. Iya, 1-2 sekali lagi menjadi cara atau jurus kita untuk membongkar pertahanan Curaçao dan terbukti berkali-kali kalau 1-2-nya jalan, hasilnya juga lebih efektif. Sadil Ramdhani kali ini melakukan sepak pojok dari sebelah kiri pertahanan dari Curaçao. Elkan Bagot maju ke depan. Ada juga Fahrudin Arianto. Sadil Ramdhani bersiap-siap kita lihat pemirsa. Baik sekali. Maksudnya kepada Dimas Suraja. Sementara bola cuma diadu pemain dari Curaçao. Tampaknya masih beradu kepala tampaknya pemirsa. Ya, dengan Dimas tadi ya, harus mendapatkan perawatan karena beradu kepala. Betul sekali. Dan juga buat ada pemirsa. Jadi ya Rendra momennya adu kepala. Salah jatuh. Indonesia memang bermain dua kali menghadapi Indonesia bermain dua kali dengan Curaçao pemirsa. Dan pertandingan kedua akan bermain di Stadion Pakansari Cikau Kabupaten Bogor pada hari Selasa 27 September pukul 19.30. Jadi Anda silakan untuk memberikan dukungan langsung ke stadion ataupun juga bisa menonton karena akan live eksklusif di Indosiar dan juga video pertandingan Indonesia yang apabila mampu mengalahkan Curaçao ini bisa langsung naik 4 peringkat di ranking FIFA. Ya, ada instruksi khusus sepertinya dari Coach Sintayong kepada Pratama Arhan dan Elkan Bagot yang momen tadi ketika tendangan bebas dari Sadil tadi sayangnya masih bisa dihalau oleh penjaga gawang. Ya. Menarik tadi bagaimana instruksi dari Coach Sintayong. Sepertinya ada strategi khusus ini untuk memanfaatkan kelemahan Arhan supaya dia bisa dimanfaatkan oleh Elkan. Kita memiliki pelatih Sintayong memang cukup menarik ya karena Sintayong pun juga pernah memberikan kejutan ketika di Piala Dunia 2018 ya. Mampu mengalahkan tim sekelas Jerman. Tidak sembarang pelatih bisa melakukan. Nah itu dia, dan kita juga berharap bagaimana magis dari Sintayong juga bisa ya diberikan ya salah satunya juga ketika di pertandingan FIFA Matchday ini. Walaupun ini adalah sebuah pertandingan FIFA Matchday, tapi ranking FIFA akan berpengaruh dengan hasil dimainkan 2 kali di pertandingan menghadapi Curaçao ini. Ranking itu nanti banyak pengaruhnya ketika
ya Piala AFC, itu ranking juga itu menentukan. Betul, walaupun saat ini Indonesia masih berada di pot 4 dalam drawing nanti di Piala Asia 2020. Ya, ini dia buku saya ini. Nanti kita lihat di mana pelatih Sintayong memberikan kesempatan untuk pemain yang berasal dari Lingga, yaitu Ramadan Sananta, untuk mendapatkan caps pertamanya di timnas senior. Iya, ini debut yang luar biasa bagi Ramadan ya. Bermain di pertandingan debut melawan tim yang secara peringkat jauh di atas, dan pada saat timnya sedang memimpin 3-2. Ini menarik situasi yang ada di Ramadan ya. Ya, Ramadan Sananta, kita saksikan pemain yang juga tampil sangat baik bersama dengan PSM Makassar. Saat ini dimainkan di lini depan. Dan kita akan tunggu tentunya bagaimana kiprah yang dia lakukan kali ini. Umpan saja pemirsa. Dan memang dalam beberapa latihan yang berlangsung di Bandung, memang Ramadan juga dicoba terus memang oleh pelatih Sintayong untuk bermain sebagai starter. Walaupun tadi ternyata posisi starter diambil lalu diberikan kepada Dimas Derajat dan sukses. Bukan tanpa alasan kalau seorang pemain usia 19 tahun dan baru menjalani bisa dibilang musim pertama, ini pemain berbahaya sekali terakhir. Langgar tadi oleh Ramadianto. Dennis Listiawan masuk menggantikan Witan Sulaiman. Ya, bisa kita lihat pemirsa, tidak ada pergantian di lini depan, dan kita tunggu juga bagaimana pemain dari Bayangkara FC ini apakah juga bisa memberikan sebuah kejutan di malam hari ini. Sekarang serangan coba dilakukan kembali pemirsa. Umpan dari kembali ke depan, sebuah crossing yang dilakukan kepada lini pertahanan. Elkan Bagot hampir saja. Memang itulah dia Rancelo ya. Ini postur tubuhnya tinggi. Tadi sebenarnya sudah ditutup oleh Elkan Bagot, tapi masih bisa dilakukan sundulan kepala. Bahkan dua pemain ya, bukan satu orang, tapi dua pemain. Lihat, dua pemain mencoba menutup. Kalau nggak diganggu dua pemain, bisa nyaman dia menyundul. Ya. Lagi-lagi inilah pentingnya mengganggu striker lawan yang mendapatkan peluang. Jadi mengenai kena atau enggak urusan nomor 2 ya. Yang penting ganggu dulu. Betul. Mario Arga Winata kali ini melakukan goal kick saja pemirsa. 15 menit lagi pertandingan akan berlangsung. Kita berharap Dimas Garuda tidak kehilangan fokus. Dimas Garuda juga tidak mengalami penurunan stamina. Dan pelanggaran kali ini, kalian ini dia Leandro Bakuna harus dibalut di kepalanya. Benturan di posisi sepak pojok tadi ya. Sementara pelanggaran dapat dilakukan kepada Marco. Tak bebas kali ini kembali didapatkan oleh Dimas Garuda. Elkan Bagot kali ini masih bola. Masih Elkan Bagot. Elkan Bagot. Ya, Elkan Bagot. Mencoba mencarikan rekan yang kosong pemirsa. Diarahkan saja bola kali ini kepada Yakob Sayuri. Maksudnya bisa diambil oleh Ramadan. Ramadan Sananta. Ini anak Riau ini kelebihannya syutingnya. Jadi ini yang kita tunggu dalam situasi sulit. Dia masih bisa syuting dan on target. Itu kelebihan dia, saya pikir yang membuat Sintayong memanggil dia. Memang kemampuan syutingnya itu yang bagus. Ya, jadi memang Indonesia bagus, tapi memang finishing aja ya yang memang harus didekatkan. Dan ini dia kembali Marcelino. Diambil kembali bola pemirsa. Dilepaskan tadi oleh Yakob Sayuri. Kita saksikan pemirsa 2 peluang di 1 menit terakhir ini didapatkan oleh timnas Garuda. Iya, dan saya melihat agak menurun permainan kurasa. Marhan, sebuah crossing pemirsa pertama. Masih Marco. Ramadan Sananta. Ya masih bisa. Marco melepaskan roketnya dan keluar ke penalti. Iya, Marco penasaran dengan syutingnya yang masih dapat diblok. Dia mencoba dengan satu syuting lagi untuk mencetak gol yang kedua. Sayang masih di atas distance. Fahrudin Arianto cukup percaya diri tadi di Fahrudin. Bola diarahkan kepada Sadil Ramdhani, bukan sebuah pelanggaran. Sementara kali ini Yakob Sayuri berduel, kita lihat masih kali ini ada Marcelino Ferdinand yang rebut kembali. Juninho Bakuna, dan kita lihat Sananta berhasil merebut bola. Sekarang sebuah pelanggaran biasa dimiliki. Jadi Sulsiawan dijatuhkan tadi. Ya, inilah memang harus ditingkatkan para pemain Indonesia ya. Sayap-sayap Indonesia ini kencang-kencang dan cepat-cepat, dan ini terkenal sampai ke
luar negeri pemirsa ini. Pemain Indonesia banyak yang ditarik keluar pemain sayap ya. Iya. Eli Aiboy, Sadil Ramdhani, Witan Sulaiman, Edi Maulana. Pemain-pemain Pratama Arhan, Asnawi. Parah. Iya ya, karena memang itu terkenal sayap-sayap Indonesia. Iya, baru masih bisa. sayap Garuda ya. Betul sekali. Benar sekali, bijak sekali pemirsa. Umpan kembali ke depan. Sudah mulai agak kurang fokus mainnya ya, kurang sayap. Kurasawa memang lembab ya, kelembapan membuat mereka bermasalah juga ternyata. Ya, jadi emang itu tidak bisa dibohongi ya, faktor aklimatisasi ya, penyesuaian dengan kondisi ini emang tidak mudah dan itu dialami oleh Curaçao ini. Jadi long ball pertama yang dilakukan oleh pemain Indonesia ya. Mudah-mudahan dia akan sering-sering juga. Karena sejauh ini udah bagus banget main bawah, main dari kaki ke kaki ya. Dan itu yang agak sedikit membuat pemain Curaçao kecapean itu karena itu tidak main banyak dengan bola-bola pendek, bola-bola cepat. Sementara bola kembali dikuasai oleh Leandro Bacuna dari Curaçao pemirsa. Umpan kembali ke sektor sebelah kiri. Kita lihat kali ini sudah didatangi oleh Sadil Ramdhani. Langsung saja sebuah crossing. Nah itu dia. Mereka juga mencoba Pratama Arhan, Elkan Bagot, masih Elkan. Jauh. Elkan Bagot lagi pemirsa. Kali ini mencoba berikan umpan kembali ke depan kepada Dendi Sulistiawan atau Ramadan Sananta, ternyata dituju. Kembali kepada Jeremy Bodak. 10 menit tersisa kali ini. Masih boleh dikuasai saja oleh Justin. Umpan saya kali ini kepada Juninho Bacuna. Diganggu saja oleh Marcelino Ferdinand. Kembali ke belakang. Para pemain dari Curaçao mencoba menarik para pemain Indonesia masih ada di depan, tapi mereka tidak berubah sama sekali lini pertahanan. Iya, karena memang cukup berisiko ya. Oh, hati-hati tentunya Farudin Arianto kali ini. Masih Farudin Arianto. Dan kita lihat pemirsa datang kali ini dari second line. Tendangan dari luar adalah penalti. Ya, memang Farudin Arianto membuat kesalahan. Tetapi kita juga harus mengapresiasikan bagaimana Farudin Arianto tadi berusaha untuk tenang dan tidak langsung mengalirkan bola atau melakukan long ball. Dan recovery juga cukup baik tadi ketika kehilangan bola. Dan ini harus diwaspadai, bukan dia diwaspadai ya, harus dilakukan secara lebih konsisten. Tapi kita sepak bola atau timnas Garuda itu paling gregetan kalau melihat udah ada long ball. Iya, karena itu di samping tidak efektif, juga membuat bola cepat balik ke pertahanan kita. Jangan gol ini lambung janjauin oleh Nadio Argawinata. Sekarang coba mengambil, kita lihat Ramadan Sananta. Pindahkan kembali bola dikuasai oleh Henry Aurelio. Pindahkan kali kepada Leandro Bacuna. Masih Leandro Bacuna pemirsa mencoba membongkar pertahanan dari Indonesia. Umpan lagi kepada Jacobus. Masih Jacobus didatangi lagi oleh Sadil Ramdhani. Leandro Bacuna lagi umpan dengan panjang pada Givaro pelanggaran. Ya, sementara sekarang berbalik Curaçao malah sekarang mencoba bermain dengan umpan-umpan lambung. Iya, karena mereka juga faktor stamina juga tidak bisa dibohongi, Rendra. Kalau main cepat terus di sayap, pemain-pemain kencengnya udah mulai menurun. Dan itu yang membuat mereka kemudian mengubah sedikit strategi dengan memainkan. Sekarang ada peluang dari Yakob. Kontrol pertamanya kurang sempurna tadi. Iya, bukan salah Yakob ini, tapi lawannya terlalu cepat. Yakob benar lari ke setengah mati itu dan dia dapat bola, tapi ketika mencoba kali lawannya cepat sekali. Antonio Stadi dari menutup pergerakan dari Yakob Sayuri. 80 menit sudah berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, di mana timnas Garuda memimpin saat ini. Ya, sementara ada pergantian lagi tampaknya yang terjadi. Ya, 2 pemain dimasukkan. Ini masuk 2 pemain dan kita juga berharap tentunya pemirsa bagaimana Rizky Ridho yang tampaknya akan menjadi pemain bertahan pertama yang dimasukkan oleh pelatih Sintayong di pertandingan ini juga bisa langsung dicutin ya. Dan Muhammad Rafli penyerang dari Arema FC masuk juga. Dan pemirsa Rizky Ridho dimasukkan menggantikan Marco. Nah ini dia Rizky Ridho jadi Marco. Rahmat Irianto dorong ke tengah. Rizky Ridho, kita lihat pemirsa. Sementara Muhammad Rafli juga masuk ke depan. Oh, kita lihat. Ternyata Ramadan Sananta ditarik dari oleh Muhammad Rafli. Dan ini dia. Bulan dari Elkan Bagot, pemirsa. Sintayong mencoba memberi menit bermain kepada semua strikernya ya. Ramadan sebagai pemain rujukan saya pikir tidak perlu kecil hati, main tidak terlalu lama ya. Karena setidaknya sempat tadi melepaskan 1 seling berbahaya. Dan juga berarti 4 penyerangnya udah dimainin semua ya. Dimas Derajat, Dendi Sulistiawan, dan juga sekarang Muhammad Rafli. Coba diambil kali ini. Oh, beruntung tadi kita lihat pemirsa buat semua pelanggaran. Nah ini dia ya. Menit terakhir ini nih, menit tidak boleh kehilangan fokus
Tadi hampir saja Elkan Bagot melakukan sebuah kesalahan pemirsa. Ya, dalam tayang lambat ini dia kita lihat ya, ini bahaya juga ini kalau pertandingan internasional menurut saya ini ya. Tapi Elkan posisi tangannya tuh di bawah rapi sehingga dia pakai bahunya itu yang juga. Inggris ya. Jadi dia posisi tangan tetap di bawah, bahunya dia pakai untuk menahan. Itu yang membuat dia aman saja dari pelanggaran. Kalau kita dalam jauh ini, Yakob saya lebih sosial pemirsa, memberikan bantuan gerak. Sadil Ramdhani masih kanan coba dimiliki. Dua pertandingan dalam FIFA Matchday tentunya memang pemirsa bisa memperbaiki ranking atau juga ranking FIFA bagi Indonesia, di mana Indonesia bisa mendapatkan poin menambah 14,82 poin ya jika mendapatkan kemenangan. Iya, kita harus menunggu juga pertandingan kedua nanti ya. Karena itu juga ikut menentukan. Yang jelas ini pertandingan apapun hasilnya kita sudah lihat progres yang positif dari segi Itu permainan. yang paling terpenting. Iya. Bagi Curaçao sendiri, mereka memang dalam 5 laga terakhir agak kurang berkembang ya. 6 laga terakhir bahkan. Ya, sementara Jakubus sudah ada bahaya kali ini pemirsa. Oh, langsung saja dia melakukan clearance tadi. Rata Mara tidak kehilangan fokus membackup lini tengah atau juga lini pertahanan di sektor posisi center back tadi. Iya, awareness terhadap situasi itu yang menjadi kunci bagi seorang back kiri dan kanan ya. Ya, Rata Mara kali ini mencoba kembali menahan Guevaro. Ya, sekarang datang bantuan dari Dendi dan ini memang diharapkan ya. Dendi juga bisa melakukan atau juga mendouble team posisi dari Pratama Arhan. Jangan dibiarkan wingback bertarung sendirian dengan pemain depan lawan. Harus dibantu oleh Belanda. Jadi pemain depannya Prinsip bertahan, unggul jumlah pemain, pasti lebih mudah. iya, lebih enak kalau jumlah orangnya lebih. Ya, itu prinsip. Sekarang bola masih dikuasai lagi oleh Sadil Ramdhani. Masih Sadil Ramdhani pemirsa melihat-lihat dia berikan bola saja datang kali ini. Bisa lu kan? Satu dua dengan Muhammad Rabli. Iya lagi. Masuk ke dalam kotak penalti dengan permainan 1-2 yang sangat baik. Lagi belum sempat Ya, bahaya. Kita lihat pemirsa. 3 menit tambahan waktu. 3 menit para pemain Indonesia tidak boleh kehilangan fokus. Walaupun ini menjadi sebuah pertandingan FIFA Matchday, tapi kita lihat ya harapan dari para penonton Indonesia yang di Stadion Gelora Bandung Lautan Api dan juga menonton di malam hari ini, semuanya berharap Indonesia jangan sampai kemasukan nih di menit terakhir ini. harus dipastikan skor ini tidak berubah Ya. sebenarnya. Oh, bahaya kita lihat pemirsa. Ayo, jangan kehilangan fokus. Dan sekarang kita saksikan. Oh, sekarang serangan dari pergerakan di sektor sebelah kiri pertahanan Indonesia. Lihat Rubanda. Masih lihat. Oh, masuk dalam area kotak penalti. Guevaro kali ini pemirsa. Ada kembali. Rapat ke semua, rapat kok. Crossing yang diberikan. Ya, sebuah sapuan baik sekali dilakukan oleh kan ini bungkus. Ini deg-degan banget ini penonton. Oh, diambil saja bola. Ada kembali Rangelo. Rangelo menguasai bola. Sekarang mau berikan umpan saja pemirsa kepada pemain yang baru masuk. Ini dia ada Nathan Jelo Alexandro, pemain dari Curaçao. Masih tergeletak. Ya, kita lihat pemirsa ada satu pemain Indonesia. Ninho Bakuda, tampaknya kita lihat pemirsa. Ya, ada satu pemain yang kali ini masih tergeletak. Nanti medis tadi kan agak terinjak. Ya, ini dia yang sebenarnya tadi kita bahas bahwa tampaknya memang pelatih Sintayong tetap tetap untuk menaruh tiga pemain senior di posisi krusial. Ada Fakhrudin Haryanto di posisi belakang, Markov di posisi tengah, dan juga Dimas Derajat di posisi depan ya menurut saya. Jadi memang mereka atau inilah tiga pemain ini yang menjadi pilar tentunya di tiga posisi yang menarik. Ini juga menaruh 3 pemain usia muda untuk belajar di timnas senior. Di belakang ada Geraldino, ada Mas Reno, di depan ada Ramadan. Jadi itu merupakan regenerasi yang coba kita baca dari apa yang direncanakan oleh Sintayong. Jadi bukan sebuah kebetulan, memang sudah diperhitungkan. Sudah diperhitungkan. Ya, Sintayong memang pemirsa di pundaknya lah harapan dari seluruh rakyat Indonesia benar-benar ya diberikan kepada dirinya. Dan sejauh ini pemirsa dia memimpin pelatih Remco dari Curaçao dengan skor 3-2.
Ya, kita lihat detik-detik terakhir kali ini pertandingan. Dan apa yang terjadi kali ini? Mencoba menekan Leandro Bacuna. Pindahkan lagi bola ke sektor sebelah kiri. Seluruh pemain Indonesia kali ini ikut bertahan, termasuk juga Muhammad Rafi di lini depan. Sebuah crossing yang kali ini, oh bahaya kembali. Bisa diamankan kembali, kita lihat pemirsa tadi. Oh, hati-hati. Hati-hati kita lihat pemirsa. Ini semua deg-degan menunggu bagaimana para pemain Indonesia ditekan oleh Curaçao. Di detik-detik terakhir pertandingan pemirsa. Dan apa yang terjadi kali ini belum selesai. Ya, wasit sudah melihat waktu tapi belum menunjukkan progresnya. Para penonton kali ini sudah menunggu bagaimana serangan terakhir. Oh, bahaya kembali terjadi pemirsa. Guevara kali ini mencoba kembali melakukan crossing. Masih Guevara bagi Curaçao. Guevara. Oh, sebuah crossing. Marika! Marika! Saya nggak mau bilang nggak bisa. Lama-lamain aja, lama-lamain. Biar nggak deg-degan. Deg-degan ini karena harapannya seluruhnya pengen menang Indonesia. Walaupun ini FIFA match doang ya. Mungkin buat orang gitu, tapi kalau buat kita